Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-6 ini mata kuliah Eko Pariwisata, kita masuk ke topik bahasan ekowisata hutan. Nah, di sini itu ada dua penjelasan, ada ekowisata dan wisata alam. Untuk yang ekowisata ada 3 poin. Yang pertama itu bentuk perjalanan wisata ke tempat yang alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan, melestarikan budaya, dan mensejahterakan masyarakatnya. Kedua itu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Dan yang ketiga itu bentuk wisata berbasis alam dengan mengikutsertakan aspek pendidikan, interpretasi lingkungan alam budaya masyarakat. Jadi ada bentuk perhatian terhadap lingkungan alam dan budaya masyarakat setempat, juga pengelolaan kelestarian ekologi. Kemudian wisata alam ini adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kemudian penerapan ekowisata ini setelah memahami definisi ekowisata hutan, ekosistem hutan, dan komunitas hutan, aplikasi ekowisata yang telah diterapkan di Indonesia ini penting untuk diketahui. Ekowisata di Indonesia saat ini masih diatur dalam peraturan yang saling tumbang tindih dan melibatkan ego sektoral tentu. Jadi ada ada otonom kebijakan masing-masing gitu, apakah bisa dikembangkan atau tidak dari daerahnya. Kemudian aplikasi ekowisata hingga kini masih didominasi di wilayah yang memiliki biodiversitas tinggi seperti Taman Nasional. Meskipun demikian, panduan ekowisata oleh UNESCO mengenai ekowisata sebagai jenis wisata yang bertanggung jawab pada tempat alami serta memberikan kontribusi bagi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat itu belum dilaksanakan secara optimal di Indonesia. Kemudian ada wisata minat khusus atau WMK, bentuk lain dari ekowisata. Ini terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi, menciptakan kelompok berpenghasilan tinggi dengan ekspektasi perjalanan wisata yang khusus. Mereka cenderung meninggalkan wisata yang secara konvensional dan memilih perjalanan wisata yang berkualitas yang dikenal dengan wisata minat khusus. Cirinya, yang pertama, latar belakang intelektualnya sudah lebih baik. Kedua, pemahaman dan kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai tertentu. Ketiga, perjalanan aktif dan merangkap pengembangan diri. Keempat, bukan sekedar liburan biasa. Dan kelima, terjadi interaksi, partisipasi, dan belajar. Setelahnya, WMK ini tumbuh lebih baik melebihi wisata konvensional. Keuntungan dari wisata minat khusus, terjadi proses pembelajaran, pemberian apresiasi terhadap alam, pengkayaan pengetahuan, dan tentunya untuk berpetualang. Bidang yang diminati aspek budaya dan aspek alam. Caranya adventure ataupun petualangan dengan menguras tenaga, kadang juga ada bahaya, misalnya trekking, perjalanan panjang di lingkungan alam dan medan yang berbeda selama beberapa hari. Kemudian ada hiking, menjelajah mendaki gunung, ada rafting, arung jeram, caving, susur goa, berburu, mancing di laut. Jadi ini contoh-contohnya dari wisata minat khusus. Kemudian juga ada kehadiran dengan kelompok kecil yang ada di tempat wisata. Kemudian juga terjadi long stay, tamu yang menginap dalam waktu cukup lama di sebuah hotel atau tinggal bersama masyarakat dan fasilitas seadanya,
Makanan yang penting itu juga bersih dan bergizi. Kemudian permasalahan yang terjadi di UMK itu yang pertama, konflik kepentingan di dalam dan sekitar hutan. Turun-temurun itu tinggal penduduk lokal yang mata pencahariannya dalam hutan. Kawasan hutan diklaim sebagai hak ulayat, enclave. Artinya itu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat. Kemudian pengembangan sektor non-kehutanan oleh pemerintah daerah, termasuk jenis tambang galian C, artinya barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Yang kedua, pemanfaatan kawasan konservasi masih terbatas untuk penelitian, pendidikan, budidaya, dan pariwisata. Ketiga, degradasi hutan sulit dikendalikan, misalnya sumber daya pengamanan terbatas, lemahnya dalam kesepahaman masyarakat, dan juga bermasalah dalam koordinasi antar para pihak. Dan keempat, kemiskinan dan keterbelakangan. Kemudian hutan sebagai tren ekowisata kekinian. Kehutanan Indonesia adalah sektor sumber daya alam yang memiliki kompleksitas dan kemelimpahan biodiversitas. Biodiversitas hutan saat ini tidak hanya dinilai dari segi keberadaannya, tetapi juga dinilai sebagai segi estetikanya. Jadi bukan hanya keberadaannya, juga dinilai dari estetikanya. Jadi penting ini untuk pengelolaan ekowisata, pasti itu memperhatikan estetikanya supaya menarik. Estetika yang terdapat pada ekosistem hutan Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat secara umum, dan penggunaan sumber daya sesuai taraf efek tertentu. Persepsi masyarakat mengenai hutan dan estetika ekosistem hutan ini kemudian menjadi tren ekowisata yang saat ini digandrungi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pengembangan wisata alam di kawasan hutan, terjadi pergeseran paradigma pemanfaatan hutan, ada timber product oriented, artinya orientasi produk kayu, beralih ke resource based oriented, artinya berorientasi pada berbasis sumber daya. Jadi memperhatikan keberadaan sumber dayanya supaya tetap ada. Kemudian bentuk pengelolaan sumber daya hutan itu berupa kayu atau hasil hutan non kayu, rotan, herba, sutra, madu, dan lainnya. Konservasi menjaga keseimbangan alam, jasa lingkungan, dan jasa pariwisata. Kemudian strategi masa secara kritikal. Strategi masa secara kritis, hutan berperan sebagai fungsi basket, artinya hutan diperankan seluruh fungsinya dengan mempertimbangkan wilayah di luar kawasan hutan negara. Nah, ini untuk strategi masa secara kritikal, ada sistem produksi kayu lestari dengan metode silvikultural, metode ekstraksi. Jadi supaya tetap ada itu keberadaan kayu tanaman. Kemudian dengan cara agroforestry, produksi protein hewan, pohon buah, produksi non kayu, obat tradisional, hutan percobaan, sumber energi dengan menghasilkan bioenergi, kayu bakar, arang, minyak, kayu putih, terpenting PLTA gambut. Kemudian habitat untuk zonasi, perlindungan kawasan inti plasmanutwa, pembiakan jenis langka. Kemudian juga ada rehabilitasi lahan kritis dan wisata, interpretasi alam, penangkaran satwa, rumah pohon. Kemudian ada kanopi trial. Kemudian pengetahuan alam, mengontrol mamalia. Kemudian ada hutan percobaan untuk obat tradisional dan jasa lingkungan, penyerap polutan, menjaga kualitas dan debit air, keanekaragaman biota, pengendalian erosi, dan pengendali iklim. Dan strategi kritikal masa di ekowisata hutan. Kemudian ekosistem ini adalah tataran kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di dalamnya terdapat makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistemnya, sumber daya alam hayati, adalah sistem hubungan timbal balik
antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati, yang saling tergantung dan mempengaruhi. Sistem penyangga kehidupan merupakan proses alami dari berbagai unsur hayati dan non-hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Kemudian kawasan hutan sebagai ODTW ataupun objek wisata alam. Kawasan hutan itu merupakan ekotipe tertentu mengandung aspek pelestarian dan pemanfaatan. Ekotipe itu artinya fungsi hutan masing-masing. Ada yang sebagai hutan lindung, kemudian ada hutan mungkin tempat pelestarian dan lainnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan. Hutan ini ada kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang saling terkait dengan lingkungannya. Kawasan hutan ini wilayah tertentu yang ditunjuk ataupun ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Kemudian hutan wisata, kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara sebagai kawasan pariwisata dan atau wisata buru. Jadi ini ekowisatanya itu sendiri, ekotipenya sendiri. Kemudian penetapan fungsi hutan berdasarkan fungsinya. Kawasan hutan terdiri dari hutan yang konservasi, terdiri dari hutan suaka alam, ada cagar alam, suaka marga satwa. Fungsinya untuk kawasan suaka alam, kemudian ada pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistem. Biasanya ini di BRIN itu di daerah jalan tol itu yang menuju ke Malang ada kok itu, Taman Botani itu. Kemudian perlindungan sistem penyangga kehidupan. Untuk kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamatan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kemudian cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kemudian ada suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang cirinya itu berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Untuk cagar alam, penetapan cagar alam ini mewakili tipe ekosistem tertentu, misalnya terumbu karang, mangrove, lamun, hutan dataran rendah, hutan meranggas, savana, padang rumput, gurun rawa, dan danau, sungai, payau, batu kapur, gamping, gua submonten, alpin, dan sebagainya. Karena itu sebuah negara yang memiliki komitmen terhadap konservasi akan memiliki sangat banyak kawasan cagar alam. Banyaknya cagar alam ini ditentukan berdasarkan banyaknya tipe ekosistem yang ada dan perlu dilindungi di negara tersebut. Misalnya cagar alam Kawah Kamojang, kemudian ada cagar alam Laut Pananjung Pangandaran. Kemudian hutan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Fungsi KPA ataupun kawasan perlindungan alam, pertama itu perlindungan sistem penyangga kehidupan, kedua pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, tiga pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman nasional ini adalah kawasan pelestarian alam yang punya ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian juga ada
taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kemudian zonasi taman nasional, 4 zona dalam taman nasional. Ada zona inti, ini dilarang masuk karena terdapat jenis satwa yang dilindungi atau ada ekosistem yang rentan terhadap faktor dari luar. Kemudian ada zona rimba, orang dalam jumlah terbatas untuk tujuan khusus. Bagi pencinta alam, pendaki gunung, petualang alam diizinkan dengan aturan khusus agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem yang ada. Kemudian ada zona penyangga untuk perlindungan zona yang mutlak dilindungi, zona inti dan rimba dari kegiatan orang yang mengganggu ekosistem. Kemudian ada zona pemanfaatan, dimungkinkan untuk pengembangan kepariwisataan alam bagi pengunjung dan membangun fasilitas wisata alam. Dan ini peta sebaran taman nasional yang ada di Indonesia. Kemudian peraturan pemerintah nomor 18 tahun 94 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemuatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Syarat pengusahaan sarana pariwisata alam: yang pertama, luas kawasan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum itu 10% dari luas zona pemuatan taman nasional, blok pemuatan tahunan, tahura, taman hutan raya, dan blok pemuatan warna wisata. Kedua, bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat. Dan ketiga, tidak mengubah bentang alam yang ada. Kemudian peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 untuk pengusahaan pariwisata alam. Pertama, pengusahaan pariwisata alam adalah kegiatan mengusahakan usaha pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. Kedua, usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. Ketiga, pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik, serta usaha yang terkait dengan wisata alam. Keempat, wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela, sifatnya sementara, untuk menikmati kejayaan atau keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Nah, ini peta kawasan ekowisata Tangkahan. Kemudian ini ada ekowisata hutan Tangkahan di Gunung Leungsir, keindahan tersembunyi di Sumatera Utara. Potensinya, Sumatera Utara dikenal sebagai tempat gajah liar, jembatan gantung di hutan Tangkahan, dan bunga rafflesia. Kemudian ada kejenian Sungai Bulu. Kemudian ada pedesaan di sekitar Sungai Tangkahan, air terjun Sungai Tangkahan, dan keindahan alam hutan Tangkahan. Kendalanya, Tangkahan menghadapi belitan pembalakan liar, terjadi penebangan liar yang menggerogoti ribuan hektar hutan taman Gunung Leungsir. Mereka tinggal di pinggiran hutan, hidup bersama dengan berbagai jenis kayu di depan mata, yang merupakan harta karun. Pembalakan liar ini di Tangkahan merusak daerah aliran sungai besar yang hulunya itu berada di kawasan ekosistem Leungsir sehingga makin kritis. Di musim hujan sering terjadi banjir dan kekeringan di musim kemarau. Masyarakat Aceh dan Sumut bergantung kepada fungsi hidrologis Leungsir. Apabila hutan Leungsir rusak, maka suplai air untuk kebutuhan hidup akan berkurang dan bisa hilang. Pengembangannya, hutan Tangkahan umumnya sangat lebat di mana terdapat sungai, air terjun, air panas, lembah, bahkan tumbuhan langka seperti rafflesia yang ada di tempat ini. Tak heran jika turis mancanegara mulai melirik Tangkahan The Hidden Paradise di Sumatera sebagai tujuan wisata sejak dahulu kala. Dan ekowisata Tangkahan ini hadir di kawasan Taman Nasional Leungsir yang terdapat di Kabupaten Langkat. Tangkahan mulai ramai dikunjungi karena panorama alamnya yang menakjubkan dan kesegaran udara yang disuguhkan membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Kemudian wisatawan ini meramai memandikan gajah di Tangkahan dan dikenal sebagai tempatnya gajah liar dan sungai yang masih terjaga kebersihannya. Dan Tangkahan ini di Kabupaten Langka dikenal sebagai tempatnya gajah liar dan sungai masih terjaga kebersihannya. Kemudian ada Sungai Bulu dan Sungai Batang Serangan.
Suhu dari dua sungai ini berbeda, ada yang hangat, kemudian satu lagi yang dingin. Datang dan temukan surga di temun tersembunyi ini untuk petualang menjelajah eksotisnya Tangkahan. Jadi ini semacam promosi ya untuk ke sana itu. Kemudian juga ini ada salah satu penginapan di Tangkahan ya, seperti rumah zaman dahulu ya. Kemudian juga ada terjun Niagara ala Tangkahan. Kemudian juga ada ekowisata hutan ujung kulon, potensinya lanskap ujung kulon, sungai Ciganter di ujung kulon, padang rumput Cigan, badak berjula 1 di ujung kulon. Kendalanya, ancaman terhadap habitat badak Jawa ternyata bukan hanya dari manusia, melainkan dari alam sendiri. Jika manusia telah mendesak habitat badak Jawa menjadi sempit, alam di zona inti Taman Nasional juga semakin tak bersahabat dengan badak. Ancaman kerusakan habitat karena sukses hutan menuju klimaks, artinya sudah menuju ke kompleksnya, dan adanya invasi tumbuhan lanskap. Jadi ada tumbuhan spesifik invasif dari Arenga obtusifolia menjadi masalah serius bagi badak. Jadi kalau ada semacam tanaman endemik yang diganggu oleh tanaman invasif, akhirnya tanaman endemik itu berkurang dan akhirnya sumber pakan untuk hewan tersebut akhirnya semakin berkurang. Beberapa hasil penelitian memberikan indikasi bahwa invasi lanskap ini merupakan penyebab utama terjadinya degradasi habitat badak Jawa secara alami dan dalam jangka panjang menyebabkan penurunan populasi satwa tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Jawa ini adalah satu pemakan pucuk-pucuk tanaman rendah. Saat lanskap tumbuh besar, hampir semua tanaman di bawah tajuknya tidak bisa tumbuh. Pengembangannya dalam rangka pengembangan geopark Ujung Kulon, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang bersama stakeholder terkait, termasuk di dalamnya Balai Taman Nasional Ujung Kulon, mengadakan diskusi untuk membentuk Badan Pengelola Geopark Ujung Kulon di Hotel Wira Ikalita Pandeglang. Kawasan Geopark Ujung Kulon yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang meliputi 8 wilayah kecamatan, ada Kecamatan Sumur, Cimangu, Panimbang, Cikilus, Sukaresmi, dan lainnya, termasuk di dalamnya adalah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Selain Wilayah Keanekaragaman Hayati, Taman Nasional Ujung Kulon masuk sebagai wilayah pengembangan geopark Ujung Kulon karena memiliki keunikan yang secara geologis. Pulau Penantan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sekitar 20 juta tahun yang lalu merupakan gunung api yang purba ataupun yang masih primitif. Saat ini di Pulau Penantan, tepatnya di puncak Gunung Raksa, terdapat peninggalan arkeologi berupa patung Ganesha. Di Cipunar terdapat sandstone, batuannya terbentuk dari pasir pantai yang mengeras, yang merupakan fenomena geologi yang langka. Serta keberadaan bukti sejarah letusan Gunung Krakatau pada tahun 83 ada di Tanjung Layar di sini. Kemudian ekowisata hutan Halimun yang ada di Banten. Potensinya, ekowisata Halimun berada pada ketinggian 1070 meter di atas permukaan air laut, diapit oleh anak sungai Cikidang, tersusun atas 20 rumah tembok bercampur kayu yang sebagian dijadikan sebagai tempat penginapan untuk para wisata. Kampung yang berada di ujung enklave kebun teh Nirmala dan dikepung oleh hutan tropis ini kerap bersimpulkan Halimun. Setelah melakukan pengembangan di jalur interpretasi sepanjang 3,8 km, pengamatan biodiversitas, wisata air di Curug Macan, berpetualang dalam perjalanan ketinggian di jembatan Tajuk di Kampung Citalahap. Tempat wisatawan ini bisa melepas lelah setelah berseharian menikmati aktivitas ekowisata di hutan Halimun. Ini ada Curug Macan, kemudian ada Elang Jawa Halimun, kemudian ada Lik Mushroom. Jadi ada jamur yang warnanya itu berwarna hijau. Jadi kalau mempelajari tentang bioteknologi itu bisa bisa mempelajari biosen, itu artinya pewarnaan itu pada tanaman. Kemudian ekowisata hutan Halimun Banten, pengembangannya membuat trek perjalanan pengembangan ekowisata Halimun dengan diawali menuju Kampung Citalahap. Dari pintu masuk Bogor Barat, gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak, wisatawan akan melintas batas menapaki setengah jalan berbatu, melewati perkebun teh Nirmala Agung dan membelah hutan belantara. Sebelumnya akan dihadapkan
Pada Beautiful Landscape Teras Sharing 1001 Undak, begitupun dengan kembalinya. Ini ada desa wisata Malasari dan warga masyarakatnya. Baik ya Ivon, saya akhiri pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 mengenai ekowisata hutan. Jika ada yang ditanyakan, monggo segala japri. Jika tidak, terima kasih. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.